Tanya mungkin harus tamerno, tak belajar dari negara-negara yang saban lagi tanya memperjuangkan hak-hak keadilannya dan mereka mampu menghadirkannya. Dan mungkin dalam sabo cerita sejarah yang nalu dengar, yang mulia Sadi Terapi nam repo Ayatullah Khomeini waktu masa di bawah, dan sempat membangun sebuah dialog politik yang luar biasa tentang bagaimana. Namun hal mungkin karena persepsi yang nggak sama tentang bagaimana menyelesaikan masalah Aceh, nggak terjalin hubungan itu lebih jauh. Tapi saya mau katakan kita boleh belajar bagaimana revolusi Islam Iran itu merubah sebuah tatanan yang carut marut, yang sudah meninggalkan marwah bangsa mereka, kembali menjadi bangsa yang besar. Hari ini kita dengar bagaimana bangsa Iran itu menjadi suatu kekuatan besar di tubuh umat Islam yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain saat ini. Saya melihat apa yang mereka lakukan di fase awal dalam sebuah konsep pergerakannya adalah bagaimana mereka mendidik anak-anak bangsa untuk sadar terhadap bangsanya dan tidak lagi berpikir lelucon terhadap hal-hal yang strategis dalam hal pemikiran kebangsaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaderisasi anak-anak bangsa ini melahirkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh diplomasi, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh agama yang luar biasa, yang akhirnya tokoh-tokoh ini membangun barisan-barisan dan penguatan-penguatan, memunculkan satu tindakan revolusi. Baru selesai bangsa itu membangun sebuah peradaban baru. Jadi hari ini kondisi yang terjadi di Iran pada masa itu hampir sama dengan seperti kita di sini. Kondisinya di mana kehilangan harapan, di mana keterpurukan, kemiskinan, kerusakan moral, itu hampir sama terjadi. Artinya kalau kita mau belajar dari bangsa-bangsa lain yang memang kali gepubut sebuah hal strategis dalam hal merubah tatanan kehidupan bangsanya, bangsaji, mungkin itu lebih baik sebagai model pergerakan-pergerakan. Jadi hana hal yang mau tidak mau kita memang harus memilih terus untuk maju bangkit atau terpuruk dalam kehinaan. Itu aja pilihannya. Nyan mentang pilihan, hana pilihan dua boh, menyewa tanjamun begah, menyekan mulia syahid, nyan mentang pilihan nudipnya. Tanjau pilihannya memang pilihan yang beratnya, pilihan tidak ada orang-orang munafik nggak masuk dalam pilihan itu. Orang munafik kan melihat peluang dia, patna peluang hinan gitu. So yang gubernur hinan aja, untuk tekan tren gubernurnya kena fitnah loh. Jadi ini yang penting sekali disadari. Bagaimana kita harus bangkit? Ya kita harus sadar dulu. Perlu nggak untuk bangkit itu? Perlu Tuhan yang terpedang nenggerolong kemuliaannya. Menyahana. Ya lagi memang nasibnya. Yang Tengku Al-Fatar yang Jiru sampaikan betul lah. Tapi ya mungkin cara-cara lain, pandangan lain. Gak kajut inan mentang. Tanya yang punya pendapat orang lain ya kan. Kajut elegan aja ile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baklung rasa untuk membangun Aceh ke masa depan menyata pegah harap perjuangan Aceh. Uranya harus luangan dalam harus tam saboh deh. Jadi tak pegat lagi wali pegat awais. Kibang pegat wali awais bentuk kabinet nanggro, bentuk kadi nanggro, musyawarah baru tak pubut. Jadi uronyo katanya pejak pampor yang rayo lagi hana mau arah dikarenakan hana lom somat li tampuk kekuasaan lam nanggro uronyo. Makanya kejadian katanya uronyo lagi era hana pemimpin katanya. Makanya
urun ron na selaku urun cik kamu yang na di luar terus apa urun ron nomor sabok harapan kamu anak generasi muda Aceh ini. Masa urun ron yang galau nomor sabok han sabok kamu. Tapi mi urun ron yang kamu sabok baru sabok kamu lagi umpama ayah ngan mak aku menteri anu putuh sikula putuh nunggu lagi anu kondong selaku long anu muda yang kelagian iban pendapat bau ron ini pahaman yang lebih elok ke kamu Gat tajuk kepang lihat tajuk muka di mah pang na buka mit pang nabi pemahaman baca pang ke kamu yo atrai ji mono tungku madi yo takalan secara logika le tungku madi ratron ba parlemen bacut ana upu aba Aceh na parlemen tungku madi kumadi pengalaman yang kau ikut lu tahu mak jaronya dan mungkin tabok pengalaman yang paling rayu untuk jidap sejahtera segala bidang nunggu madi jadi nunggu madi kibantan cok solusian rakyatnya bikin merasa yang arahnya nunggu madi mandumnya bikin merasa ekonomi dan pementangnya bikin merasa kadang na gambaran solusi baru ni cini bi pendapat lihat Jadi tanya memang hanjit melepaskan diri dari kondisional uronyo hati kita tidak bisa keluar dari kondisi hari ini di mana perdamaian itu sudah menjadi etikat yang harus kita jaga sama-sama karena ini menyangkut marwah agama kita juga. Orang-orang beriman itu wajib menjaga perdamaian. Satu. Yang kedua, saling menguatkan terhadap perdamaian. Itu wajib memang hukumnya. Dan memang ada hal-hal positif dan ada hal-hal negatif dalam hal menjalankan sisi itu. Ketika hal-hal positifnya, pertama saya jelaskan dulu hal-hal positif terhadap kondisional perdamaian ini. Hal-hal positif yang terjadi, yang kita dapatkan setelah perdamaian ini, masyarakat kembali mampu menghidupkan kehidupannya, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya lah. Artinya ini ruang di mana masyarakat bisa tumbuh, berkembang kembali. Dan ini butuh nafas ini. Semasa kita konflik itu luar biasa. Pahitnya keadaan. Di situ muncul kehilangan pendidikan, literasi tentang kebudayaan, tentang hal-hal yang sifatnya kebangsaan gak mampu dijalankan. Kenapa? Memang kondisi perang. Ini kondisi perdamaian. Sebenarnya ini langkah strategis bagi kita anak-anak bangsa untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri ke depan gitu. Ini hal yang positif. Hal yang negatifnya masalahnya dihadapkan dengan orang-orang yang dititipkan sebagai ujung tombak perjuangan terhadap gerakan perjuangan politik ini tidak mampu menjalankan visinya, sehingga ini jadi malapetaka baru. Itu kondisional yang buruk yang kita lihat. Artinya apa yang harus kita lakukan terhadap langkah kita menuju perjalanan perdamaian ini? Hal yang strategis bagi saya, menurut saya, kembali kepada bagaimana mengkader kembali, membuka ruang-ruang gerakan baru yang lebih mengajak kepada mempersatukan lagi bangsa Aceh dan menggiring kesadaran untuk terus bangkit dan jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan kita. Ini yang terpenting dulu sebagai dasar. Lalu bagaimana pola yang harus kita lakukan? Saya melihat dulu di Palestina itu ada PLO. PLO ini satu jaringan kontra terhadap Israel, tapi mereka bisa menerima komitmen-komitmen. Artinya apa? Ada satu kelompok ini. Habis itu muncul kelompok-kelompok lain yang punya visi yang sama, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan bangsa Israel terhadap hak tanah, hak hidup, hak kebebasan, hak kemerdekaan, sama-sama memperjuangkan.
Tapi mereka lain visi, lain satuan perjuangan, lain kesatuan perjuangan. Apakah ini jadi satu hal yang melemahkan? Saya pikir tidak. Kalau memang ada sebuah pergerakan baru yang mampu dan memperjuangkan kehidupan bangsa Aceh, kenapa tidak? Kalau dia bisa mampu menggiring cita-cita masyarakat Aceh, mungkin lebih moderat atau mungkin lebih modern cara berpikirnya, lebih bisa membangun satu kesatuan terhadap generasi barunya. Saya pikir tidak ada masalah. Belum pikirnya hanya masalah. Karena tujuan Ji tetap bagaimana mengembalikan hujah tanyo, marwah tanyo sebagai bangsa yang rayunya. Jangan dilihat tunggu Pak Fatar. Gak siap. Berarti kaji tam kalam berarti dah pulang meet bak pemimpinan host lagian tagai host. Terima kasih. Ada waktu dengan kesempatan Tunggu Madi dan termasuk ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jero, tulaan to ya marang. Ana so lanjut apa tak lanjut je. Ka Tunggu Madi, baju tu. Bak tanyanya letak yayasan-yayasan yang kaputu diplomat tingkat provinsi Tunggu Madi. Padahal yayasan-yayasan di Aceh kita buka diplomat dengan presiden. Luar Tunggu Madi. Kupu kan? Supaya Acehnya bisa makmur Tunggu Madi. Contoh, Acehnya digelar sebuah negara yang istimewa atau negara federal atau negara yang punya sumbangsi yang paling raya untuk sebuah negara sehingga Aceh negara Indonesia. Jadi itansi yang nadi Aceh ronyo menurut perhatian lun watelu ngamati yang mandum hana diplomatnya Tunggu Madi. Lunda yang barono ke di Aceh nyo hana li urung pegat diplomat na Tunggu Madi. Nabi pemahaman maksud. Oke. Sebenarnya tetap ada langkah-langkah bagaimana memperjuangkan hak-hak sipil tanyo bangsa Acehnya dalam konteks nasional, arti dalam wilayah NKRI atau dalam bentuk pemerintahan NKRI. Ada persoalannya, kekuatan dalam hal melakukan negosiasi diplomasi ini patah. Dua penyebab patahnya. Yang pertama, kekuatan delegasi ini tidak mampu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban terhadap perdamaian itu. Yang kedua, kita nggak punya people power yang mampu mendesak agar kepentingan perdamaian ini menjadi satu solusi yang baik untuk masyarakat Aceh. Kita lihat sekarang, eksploitasi alam Aceh terus dilakukan, tapi undang-undang yang menentukan hidup harkat martabat bangsa Aceh tidak selesai-selesai. Hana lilih masalah hal yang pangan yang sangat strategi tentang kemandirian pendidikan, kemandirian ekonomi, hal-hal yang strategisnya memang hana selesai. Tapi eksploitasi alam terus berjalan. Seharusnya mesena people power yang sepakat untuk menjelaskan, menegaskan hal ini. Tanyo bedah memandung pegah mesegala hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita perdamaian yang selesai. Hana urusan investasi di Aceh yang melibatkan harta Aceh terbit dari lumbung Aceh. Tanya masyarakat Aceh pilalai. Ini masalah di. Sehingga awaknya ibu budak aja menurut droji cocok aja papu. Ibu blow aja. Batu bara ibu blow mengecok aja. Yang baik, yang ilegal, yang legal. Utun abeh aja utun. Icok aja. Hana pikir banyak. Karena bajar odro memang ji. Seharusnya hanjit dilakukan sebelum hak-hak tentang perdamaian itu benar-benar dijalankan sempurna.
Cuman kan awak tanya dia cik mandum. Berat lama, trip tak dahaga, tenging ingop maju mati aja di sini. Seharusnya nak kesabaran. Ada mau membuka diri untuk melihat perang politik ini sangat pelik daripada perang fisik. Nyan tengku apa tan? Hana BGO tak ada pegang. Iya. Ya, long saya pahami ya. Tapi apa ke nyo pu mandala ke nyo? Mungkin karena menurut Hana mungkin. long tanggapi sabuh kalam dari Putra Asia, makna yuranyo hana liaya haji kan nganto ayah haji. Teman rupa-rupa ayah mungkin beda-beda, tapi yang badan hukumnya ngan amanahan hana beda-beda lu yakin lu. Mungkin sabuh faktor sih sehingga nek minyo uranyo hana itu hoka ya lu kemenan ji. Maka dalam halnya tanyo mandum hukum yang tunggu Putra Asia. Namun dalam halnya lu nak bipam macut menurut paham lu. Ayah katanya kalau siap geduk mungkin ngenani geduk. Bahkan butuh karena persoalan katanya kan tingkat Indonesia katanya. Persoalan katanya tingkat dunia. Katanya yang tak butuhkan uraya Aceh berdedang lagi set Nanggro Bumi Daulat dipimpin Li Raja Adi. Ya anda guys. Teman di golom terus posisinya. Maka posisi kasus uronyo tayo bahkan katanya golom terukunan sebab jipu yo sebab ji jino tanya posisinya hanasib sepu katanya. Kalau nanik cucok tanya orangnya ia merantau ke bah rungsi ke bah perumoh ya kan. Lihat nak cini kalian gampung, hai kabi beri lihat mendua bomo. Ani ku hana pui peju, ya Allah, Masya Allah. Yang bangga kejadian Aceh, karena sesuai. Ana sesuai. Maka tunggu madi ID titi nanggro Acehnya lengkap sama. ID titi nanggro Acehnya hanya tidak urut. Hanya. Cuma itu yang menolak je tunggu madi. Patelo ingat bak wadah-wadahnya mandum inan na wadah yang bertanggung jawab tentang bangsa tunggu madi. Pege tunggu madi uranyo, para intelektual uranyo. Umat yang muna dan aswajanya dan leader dan kadernya puan dan sikap atau memang hana sabok aswaja urungnya ataupun hana aswaja sama sekali urungnya hana urung to perumeli ka nafsi ataupun tak bedah urungnya tak pekat para intelektualnya dan muna dan aswajanya tak pekat ya tak hadapi beranya menan yang diwalun kumadi si bi pemahaman macam Betul, lun sepakat dari keprihatinan Rono, lun mupomtat kiban keprihatinan Rono. Dan mungkin tayo perlu taduk jip kopi dua tayo, balun jelaskan lebih detail. Karena nya ruang strategis, hanya mungkin dah jelaskan di kondisinya. Mana tunggu madi, yang lung berle, lun dan lung boga diplomat sih tunggu madi. Karena Acehnya petuh diplomat madi. Baju tunggu kuat cakram donya na diupnya apa? Jadi tunggu madi peran boga. Memang aja tunggu madi uranyo. Yang inti yang harus tak pegah hitanya tunggu madi harus diingat masa jumbo, bah. So yang pupaki ulama ngan ulai balang, nyan so deng madeng tunggu madi. Nyo sabuh pengalaman ilmiah yang paling raya. Karena kan nyamban si tu indah tu sehingga orangnya katanya oleh seribu emar duduk dengan seluruh Aceh nyo tak tolong jaga taban-taban BAB di Mandum maka tunggu madi tinggal lun gambarannya akan dan cok cini pi pemahaman cok Menurut dari lun tetap harus ada pergerakan baru yang satu visi dengan pergerakan masa lalu tapi mungkin beda konsep perjuangan karena
ini era lebih berat daripada yang kemarin. Hari ini kita menghadapi Perang Dunia Ketiga. Jadi diplomasi kita harus tepat sasaran. Jangan sampai kita cuma jadi kuda di kuda tunjangan, apa istilahnya? Jangan sampai kita menjadi bola-bola dalam peran politik global hari ini, sehingga Aceh tidak pernah bisa keluar di situasi itu. Ini yang kita hadapi di depan mata nih, sebentar lagi. Makanya strategi pasti beda. Makanya anjir lun begahaba lebih jauh menyasalahnya, tapi itu lun akan puaskan apa yang Rono maksud ketika tayang merempok dua itu. Siap, berarti meno mentang diskusi berarti kita yang dua tu sip no mentang berarti kadang-kadang pernah adu kita wari kita yang sebangsa kena mengkalap kadang nak kena Ya nyonya forum silaturahmi mentang lah. Tapi yang lu duduk bak rono nya positifnya bahaya dengar ke dia apabila nabi atau so mentang awaknya nak apa kita yang lampu letak kadung kumadi yang kehabilan ni no dia. Ya kan karena yang lun harus memuaskan pertanyaan drone jawabnya, tapi hanjit non sampaikan di sini. Ini masalah. Tapi lo na permintaan Pak Rono, memang na para intelektual yang acin yang kumpul, pukul tertuh atau tripe, telepon lo kasih apa? Nah, insyaallah nah. Tapi terima kasih. Nya dah pulang ke house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.